Karena itulah sebelum kita tertidur, kemudian disunahkan kita memperbanyak kalimat istighfar. Kalau bisa sih jangan yang biasa. Ya, kalau yang biasa astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah itu ada, itu standar. Tapi kalau bisa kita sampaikan puncak istighfarnya, sayyidul istighfar. Terdapat di Al-Bukhari nomor hadis 6036, 6036. Kalau nanti belum hafal, kalau mau baca silahkan. Kalau tidak, tolong pahami nanti artinya. Kita boleh bacakan dengan bahasa kita. Lihat kalimatnya, perhatikan betul ya. Ini sayyidul istighfar, puncak dari istighfar. Kalau anda bisa bacakan ini, lalu diserap dengan hati, maka ini jaminannya Masya Allah. Mohon maaf, jaminan langsung dari Nabi. Kalau orang ini bacakan kalimat-kalimat ini, ikhlas benar bacaannya, kalau dia tertidur kemudian meninggal, kata Nabi, dakhalal jannah, masuk surga dia. Tidak cukup dengan amin, lihat dulu. Lihat. Anda bacakan ini, bacakan dengan benar, pahami artinya, benar anda bacakannya, kata Nabi, tertidur dia, kemudian tertidur dia dan meninggal, dakhalal jannah, masuk surga dia. Ini puncaknya. Antum ingin masuk surga? Sekarang perhatikan, lihat kalimatnya. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, sungguh engkau lah Rabb. Rabb itu yang merawat saya, menyembuhkan saya, memberikan segala kecukupan, memaafkan, mengampuni, itu Rabb namanya. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, hanya engkau lah Rabb saya. La ilaha illa anta. Saya berkomitmen ya Allah, saya yakinkan tidak ada Tuhan yang layak untuk disembah kecuali engkau. Ini pengakuan tauhid dulu, dimulai dengan tauhid. Lihat, khalaqtani wa ana 'abduk. Engkau yang menciptakan saya dan saya hambamu ya Allah. Ini kalimat adab dari semisal permohonan Nabi Isa untuk memohonkan ampunan kepada umatnya. Beliau memohon kepada Allah ketika ada, mohon maaf, di antara umat yang berbuat maksiat. Kata Nabi Isa, ya Allah, kalaupun mereka salah, mereka hambamu ya Allah. Mereka hambamu. Dan kalaupun mereka harus dihukum, maka engkau memiliki sifat maha penyayang. Fa innaka antal ghafurur rahim. Ya, jika engkau akan menghukum mereka, fa innahum ibaduk, mereka hambamu. Ya, seolah-olah kalimatnya begini. Saya beri gambaran yang paling sederhana. Anda kalau melihat anak-anak Anda dekat dengan Anda, misal dia pernah berbuat salah, ya, dengan anak orang lain, tega mana dalam menghukum? Hukum anak orang, hukum anak sendiri. Kalau saya nggak akan hukum dua-duanya. Paling diberikan pelajaran buat dia mengerti. Tapi pada prinsipnya, ketika seorang ayah akan marah kepada anak pun, ketika seorang ibu akan marah pada anak pun, kemarahannya akan tertahan oleh sifat sayangnya. Karena merasa dia bagian dari anaknya. Dia merasa bagian dari rahimnya. Paham sampai sini? Sekarang, jika seorang ayah terhadap anak saja begitu, maka bagaimana dengan seseorang, Masya Allah, misal, yang punya kekerabatan dekat dari si manusia. Kalau sifat manusia saja sudah begitu, maka bagaimana dengan sifat Allah yang tidak disamakan dengan manusia? Maka dari itu anda memohon kepada Allah, ya Allah, anta khalaqtani wa ana 'abduk. Ya Allah, engkau yang telah ciptakan saya. Sekalipun saya berbuat salah, ya Allah, saya masih hambamu. Paham? Ketika kita mengatakan diri sebagai hamba Allah, maka kita harapkan mudah-mudahan dengan pengakuan sebagai hamba Allah, rahmat Allah diturunkan kepada kita semuanya. Paham? Karena orang tua saja yang makhluk, yang manusia, ketika akan marah masih tertahan oleh rahmatnya, maka bagaimana Allah? Bagaimana dengan Allah yang tidak bisa diserupakan dengan makhluk, yang sifat rahmatnya lebih daripada makhluk? Maka kita katakan, khalaqtani wa ana 'abduk. Ya Allah, engkau ciptakan saya dan saya hambamu ya Allah. Saya hamba. Karena itulah setelah itu anda katakan, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan sampai hari ini saya masih berusaha sekuat kemampuan saya. Lihat, sekuat kemampuan saya untuk menepati perjanjian yang telah dibuat denganmu. Karena kita pernah berjanji kepada Allah sejak usia kandungan 4 bulan. Ruh ditiupkan. Quran surah ke-7 ayat 172. Kita telah berjanji untuk menjadikan Allah sebagai Rabb. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim qalu alastu bi rabbikum bala syahidna. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ini yang disebut dengan ini ahdik, perjanjian dalam usia 4 bulan. Ketika terlahir kemudian tumbuh dewasa, maka mulai mengikat dengan wa'dun, janji spesifik dalam bentuk aplikasi. Maka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, benar enggak menjadikan saya Rabb? Saya perintahkan kamu salat ya. Yakin enggak? Kalau benar menjadikan saya Rabb, coba saya uji dengan salat. Mau salat tidak? Saya uji dengan puasa, mau puasa tidak? Saya uji dengan haji, mau haji tidak? Teman-teman sekalian, makanya muncul kalimat mastata'tu, semampu kita. Karena boleh jadi ada orang sholat tidak mampu menunaikan sholat dengan sempurna.
Ada orang puasa belum bisa seperti yang Allah inginkan dan sebagainya. Maka kita katakan, ya Allah, kalaupun saya kerjakan, saya sudah kerjakan sesuai kemampuan saya, ya Allah. Kalaupun masih ada salah, saya hamba-Mu, ya Allah. Saya masih hamba-Mu. Dan yang lebih berbahaya adalah, mohon maaf, perjanjian ini kemudian kadang-kadang kita nodai dengan berbuat kesalahan yang tidak disukai oleh Allah. Wa'udzubika min syarri ma sana'tu. Maka mulai Anda akui, ya Allah, hamba kembali kepadamu, mohon ampunan. Hamba berlindung kepadamu dari keburukan yang pernah saya perbuat. Syarri itu keburukan yang tidak disenangi. Nah, kalau ada kalimat seperti ini, manusia melakukan perbuatan disebut dengan kata syarr, ini seakan-akan memberikan isyarat dia sedang dikuasai oleh setan, atau tidak ada bedanya perbuatan dia dengan perbuatan setan. Maaf, iblis pernah sombong. Manusia ada yang sombong? Maka tidak ada bedanya dengan iblis. Dan siapa di antara kita yang dalam hidup tidak pernah berbuat ini? Silahkan cek. Karena itu ketika Anda mengucapkan kalimat ini, coba Anda rasakan perbuatan buruk apa yang pernah Anda lakukan sebelum Anda tidur. Jangan-jangan sebelum Anda tidur, ibunda Anda pernah meneteskan air mata karena kata-kata Anda. Jangan-jangan sebelum tidur, pasangan Anda tidak ridho dengan Anda. Sampai bahkan Anda pun tidur di tempat terpisah. Anak Anda mengecam Anda, tetangga Anda kecewa dengan Anda, teman karyawan Anda pernah kecewa dengan Anda. Makanya ketika mengucapkan kalimat ini, mohon izin kawan-kawan, Anda mengakui ma sona'tu, yang telah saya perbuat. Anda berbuat apa? Sampai minta ampunan kepada Allah. Maka diturunkan tadi, apakah khata, apakah dzambun, apakah dzunubun ma'azulmi, atau sampai maaf, sampai ke israf. Maka disitulah Anda istighfar di situ. Ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah.